Selamat datang di dunia termodinamika. Mari kita jelajahi bagaimana energi bekerja di sekitar kita. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi dan perubahannya. Energi dalam, kalor, dan usaha merupakan konsep dasar yang perlu kita pahami. Bagaimana sebuah termometer bekerja? Bagaimana dia bisa mengukur suhu benda di sekitarnya? Kenapa ketika suhu panas dia menuju angka yang lebih tinggi? Dan ketika suhu dingin, dia menuju ke angka yang lebih rendah. Untuk menjawabnya, kita memerlukan sebuah konsep tentang salah satu hukum fundamental di alam semesta, yaitu hukum ke-0 termodinamika. Ada 4 macam hukum termodinamika. Fun fact-nya nih ya, hukum ke-0 ditemukan paling belakangan, yaitu hukum keempat. Tapi karena sifatnya sangat fundamental, jadi ya ditaruh di depan menjadi hukum termodinamika ke-0. Jika suhu benda A sama dengan benda B, kemudian B sama dengan C, maka suhu A sama dengan C. Tapi jika suhu benda A dan benda B tidak sama, misalnya suhu A lebih tinggi daripada suhu B, maka akan terjadi aliran kalor dari A ke B. Dan aliran kalor akan berhenti ketika dua belah benda sudah bersuhu sama. Begitulah termometer bekerja. Misal badan kita bersuhu 30 derajat, angka yang ditunjukkan termometer adalah 15 derajat. Karena tubuh kita lebih panas dari termometer, maka saat termometer kita tempelkan ke badan kita selama beberapa saat, akan terjadi aliran kalor dari badan kita ke termometer. Hal ini menyebabkan pemuaian raksa di dalam termometer, sehingga suhu termometer menjadi naik hingga suhunya sama dengan tubuh kita. Ketika suhunya sudah sama, maka aliran kalor akan berhenti dan angka yang ditunjukkan oleh termometer sudah sesuai dengan suhu badan kita, sesuai dengan hukum ke-0 termodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di dunia termodinamika. Apakah kalian tahu apa itu termodinamika? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita jelajahi bagaimana energi bekerja di sekitar kita. Nah, saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi dan perubahannya. Ya, ada konsep dasar termodinamika yang harus kalian ketahui. Nah, pada tabel berikut, ini adalah tabel untuk energi dalam, di mana pada suhu horizontal T itu dalam Kelvin ya, terus untuk suhu vertikal itu energi dalam. Nah, dua garis biru yang mewakili ini ada dua jenis yaitu gas monoatomik seperti helium dan neon. Hanya punya gerak translasi atau garisnya lebih landai. Lalu ada gas diatomik seperti oksigen, nitrogen yang punya gerak translasi dan rotasi dengan garis yang lebih curam. Pada termodinamika ini terdapat energi dalam, yaitu total energi kinetik dari semua partikel dalam suatu zat. Jadi makin cepat gerak partikel atau makin panas, maka makin besar energi dalamnya. Nah, dalam hal ini, energi dalam sebanding dengan suhu. Artinya, pada tabel berikut, itu pada gas ideal monoatomik, suhunya naik, sehingga energi dalam pun juga naik. Jenis partikel memengaruhi besar energi dalam gas diatomik, punya lebih banyak gerakan, sehingga menyimpan lebih banyak energi. Kesimpulannya, semakin energi dalam gas ideal adalah energi kinetik, karena dalam gas ideal tidak ada gaya antar partikel, ya. Artinya energi potensialnya adalah nol. Energi dalam nol pada suhu 0 Kelvin, di titik ini partikelnya tidak bergerak sama sekali.
Selanjutnya ada konsep dasar termo mengenai kalor. Ya, pada suhu T itu sama yang persis tadi yang ada di dalam Kelvin. Untuk suhu vertikalnya ada Q, yaitu kalor atau energi panas yang diberikan atau diserap. Pada grafik di samping, garis oranye itu menunjukkan hubungan langsung linier antara kalor dan kenaikan suhu saat kapasitas kalor konstan. Saya akan menjelaskan apa itu kalor. Dalam garis besar, kalor itu adalah energi panas yang ditransfer dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Rumusnya adalah I sama dengan mc delta T, di mana Q sama dengan yaitu kalor, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, C sama dengan kalor jenis, satuannya joule kilogram Kelvin, dan T adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin. Maka pada grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar suhu yang naik, maka semakin besar pula kalori yang diperlukan. Dengan catatan jika massa dan kalori jenisnya tetap. Selanjutnya ada konsep dasar termo tentang usaha. Pada grafik di samping, area di bawah kurva PV adalah usaha untuk proses isobarik. Areanya seperti persegi panjang. Tidak semua proses itu menghasilkan usaha. Bisa proses isobarik, itu volumenya tetap sehingga usahanya nol. Satuannya joule. Nah, dari grafik di samping, maka kita dapat menyimpulkan bahwa usaha dalam termodinamika adalah kerja yang dilakukan oleh gas saat mengembang atau mengerut. Jika volume bertambah, usaha positif, usaha akan positif. Jika gas melakukan usaha, jika volume berkurang, usaha akan negatif. Yaitu usaha yang dilakukan terhadap gas. Rumusnya adalah W sama dengan P, delta V sama dengan P, W2 min P1. Selanjutnya ada hukum ke nol termodinamika. Pada gambar di atas terdapat termometer A, B, dan C. Kita harus tahu apa bunyi dari hukum ke nol termodinamika. Hukum ke nol termodinamika, jika benda A dalam kesetimbangan termal dengan benda B dan B dalam kesetimbangan termal dengan benda C, maka A dan C juga dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Artinya gini, kesetimbangan termal yaitu tidak adanya kalor antara dua benda. Maka dalam hukum kenal ini cukup dasar untuk penggunaan termometer karena kita bisa tahu dua benda bersuhu sama tanpa harus menyentuh keduanya secara langsung. Tanpa hukum ini kita tidak dapat bisa mendefinisikan suhu dengan konsisten. Bayangkan kamu menempatkan termometer A ke air panas B, seperti yang digambar. Air panas B sudah disamakan suhunya dengan logam. Maka termometer A juga akan menunjukkan suhu yang sama dengan logam tanpa harus menyentuh yang C. Kurang lebih begitu. Selanjutnya ada hukum pertama termodinamika. Di sini kita fokus pada gambar yang sistem tertutup. Ya, pada hukum pertama termodinamika ini, bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Perubahan energi dalam sistem sama dengan kalori yang masuk dikurangi usaha yang dilakukan sistem. Sehingga rumus yang didapatkan pada hukum pertama termodinamika ini adalah delta U sama dengan Q min W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem, I adalah kalor masuk ya, kalau kalor masuk itu plus, kalau kalornya keluar itu minus, dan W adalah usaha. Jika usaha yang dilakukan oleh sistem itu akan hasilnya positif. Jika dilakukan terhadap sistem maka akan minus. Selanjutnya ada hukum kedua termodinamika. Di sini saya mengambil contoh dari mesin Carnot. Mana mesin Carnot adalah mesin ideal yang bekerja secara siklik, di mana kalori diserap dari reservoir panas atau suhu tinggi atau TH.
Sebagian kalor diubah menjadi usaha oleh mesin, sehingga sisa kalor kicik dibuang ke reservoir dingin dengan suhu rendah atau TC. Rumusnya adalah N sama dengan W per Q ya. H sama dengan 1 min TC per TH. Di mana N itu adalah efisiensi mesin dan TC itu harus lebih besar dari nol. Maka dapat disebutkan di sini, dari mesin Carnot semakin besar perbedaan suhu TH min TC, maka semakin besar efisiensi. Nah, dari contoh mesin Carnot ini, maka dapat disebutkan bahwa hukum kedua termodinamika ini kurang lebih berbunyi seperti ini. Proses alam tidak dapat berjalan dengan cara yang sepenuhnya maupun terbalik, dan energi akan semakin tersebar, membuat keadaan sistem menjadi lebih acak atau tidak teratur. Ya, yang selanjutnya adalah proses termodinamika, yaitu terdapat empat, yaitu isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Untuk isobarik, pada grafik kita bisa lihat bahwasanya pada isobarik untuk vertikal yaitu P dan horizontal itu P, di mana di grafik tersebut horizontal. Maka pada hal ini tekanan tetap pada isobarik ini, di mana pada isobarik akan menghasilkan usaha dengan rumus P kali delta V, dan hukum satunya akan berbunyi akan menghasilkan Q sama dengan delta U plus V. Contohnya seperti air mendidih di panci terbuka, sehingga tekanan udara tetap. Pada yang kedua itu ada isokorik. Isokorik yaitu keadaan suatu sistem yang mempunyai volume tetap. Jika volume tetap, perubahan volume yang terjadi pada sistem akan bernilai nol. Hasilnya adalah sistem dikatakan tidak melakukan usaha. Maka usaha di isokorik ini adalah nol. Dan hukum satunya akan mendapatkan Q sama dengan delta U. Contohnya yaitu gas dipanaskan dalam ruang tertutup yang tidak bisa mengembang. Selanjutnya ada isotermal, yaitu suatu sistem selalu berada pada kondisi suhu tetap. Di sisi lain, volume dan tekanan sistem berubah. Maka pada isotermal ini akan berlaku energi dalam, di mana energi dalam yang dihasilkan ini adalah nol. Dan hukum satunya akan menghasilkan Q sama dengan W. Maksudnya ada adiabatik. Adiabatik adalah suatu proses di mana sistem tidak menyerap atau melepas kalor. Dengan kata lain, kalor yang masuk atau yang keluar bernilai nol. Ini bukan kalor sistem yang nol. Ini terjadi untuk sistem yang terisolasi atau tersekat. Sehingga hukum satunya akan menghasilkan delta U sama dengan minus W. Selanjutnya adalah penerapan termodinamika. Di sini saya mengambil contoh ada kulkas. Di mana pada kulkas, di gambar di samping, yaitu prinsipnya kalau kulkas dibuka, maka kalor diambil dari ruang dingin atau dari suhu rendah yang dibuang ke lingkungan atau suhu tinggi. Butuh usaha, kalau di kulkas itu namanya kompresor, agar kalor bisa berpindah berlawanan ke arah alami. Proses yang dilakukan adalah dari evaporator yang menyerap kalor dari makanan menjadi uap dari refrigeran. Yang kedua itu dari kompresor memanfaatkan gas sehingga suhunya naik. Yang ketiga ada kondensor yang membuang kalor ke udara ruangan. Maka dari itu, termo yang dihasilkan pada kulkas ini tidak bisa berpindah dari dingin ke panas tanpa usaha. Hal ini berlaku pada hukum kedua termo. Selanjutnya ada AC atau air conditioner, di mana prinsipnya mirip dengan kulkas yang tadi, di mana kalornya diambil dari suhu yang rendah lalu dibuang ke suhu tinggi. Tapi bedanya yaitu ini di ruangan, sehingga kalor dari udara ruangan diambil lalu dibuang ke luar ruangan melalui unit outdoor. Komponen penting yang harus kita pahami adalah kompresor, lalu kondensor dari luar AC ini, lalu evaporator dari dalam.
sehingga energi dalam udara berkurang karena kalor diserap oleh refrigeran, sehingga suhu ruangan turun. Selanjutnya ada mesin diesel atau biasa kita sebut mesin bensin, di mana prinsipnya adalah bahan bakar dibakar lalu menghasilkan kalor atau Qi. Sebagian kalor diubah menjadi usaha sehingga menggerakkan piston dan sebagian dibuang ke udara atau Qi buangan. Siklus umum yang terjadi di antaranya yaitu isokorik yaitu di pembakaran, isobarik di ekspansi, dan adiabatik di kompresi. Sehingga tidak semua kalor diubah jadi kerja, hingga efisiensi terbatas. Ini berlaku hukum kedua, sehingga membuat energi tetap kekal. Berlaku kesetimbangan termal, yaitu sesuai dengan hukum ke 1 Newton. Selanjutnya, ini adalah contoh soal, di mana teman-teman bisa menjawab ini. Persamaan gas ideal adalah, saya beri waktu 5 detik. Ya, selesai. Jawabannya adalah yang A. Persamaan gas ideal adalah PP sama dengan nRT. Selanjutnya, pada proses isotermal, perubahan energi dalam atau delta U adalah, saya beri kesempatan untuk teman-teman menjawab. Sudah? Jawabannya adalah 0. Selanjutnya ada hukum 2 termodinamika yang menyatakan bahwa, saya beri waktu untuk jawab. Sudah? Jawabannya adalah yang B. Entropi total selalu bertambah dalam proses spontan. Prinsip kerja pompa kalor adalah membedakan kalor dari, ini adalah gambar dari pompa kalor yang menggunakan AC. Jawabannya apa? Saya beri waktu. Sudah? Jawabannya adalah B. Suhu rendah ke suhu tinggi. Terusnya ada hukum 1 termodinamika dinyatakan dalam persamaan, ya B. I min B sama dengan delta U. Kerja entropi adalah kurang tidak teratur sistem. Mesin mobil adalah contoh dari ini mesin tadi ya yang diesel ya. Ya ini namanya yaitu mesin kalor yang nyata. Dari sini kita dapat merangkum poin-poin penting pada termodinamika. Ini bisa kita simpulkan bahwasanya energi panas dapat berbeda dengan energi lain karena variabel tekanan suhu dan volume sangat berpengaruh. Terdapat 3 hukum termo yaitu hukum ke-0 pertama dan hukum kedua. Proses termodinamika ya ada 4 yaitu isobarik, isotermik, isokorik, dan adiabatik. Penerapan dalam kehidupan sangat bermanfaat bagi orang yaitu diantaranya kulkas, mesin karet, AC, dan mesin mobil. Terima kasih, sampai jumpa di materi fisika yang selanjutnya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernah nggak sih kalian malam-malam lagi duduk di dekat api unggun, terus ngerasa hangat? Panasnya tuh nyampe ke kulit kita. Nah, dinginnya malam tiba-tiba nggak kerasa lagi. Nah, ini tuh karena energi panas dari api berpindah ke tubuh kita. Jadi bikin suhu tubuh naik. Energinya nggak hilang, cuma pindah tempat aja. Nah, inilah salah satu bentuk nyata dari hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan energi tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, rumus dasarnya tuh kayak gini. Delta U atau energi dalam sistem sama dengan Q atau kalor dikurangi dengan usaha atau W. Artinya, perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang masuk dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem. Perlu diperhatikan bahwa Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor. Q bertanda negatif jika sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistemnya melakukan kerja
W bertanda negatif jika sistem diberikan kerja. Delta U bertanda positif jika sistemnya mengalami kenaikan suhu, dan delta U bertanda negatif jika sistemnya mengalami penurunan suhu. Nah, pada sistem terisolasi atau Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, sehingga dalam kondisi tersebut tidak ada perubahan energi dalam delta U. Hukum pertama termodinamika diuraikan lagi menjadi 4 proses termodinamika, yaitu ada isobarik, isohorik, isotermik, dan adiabatik. Kalian pasti pernah kan naruh es batu di minuman panas, terus lama-lama esnya tuh mencair dan kopinya jadi dingin. Atau pernah minum kopi yang ditinggal kelamaan malah dingin sendiri. Kenapa bisa gitu ya? Kok nggak pernah kejadian sebaliknya sih? Es jadi makin beku atau kopi makin panas sendiri? Inilah yang dijelaskan sama hukum kedua termodinamika. Kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang panas ke benda yang dingin. Dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukannya usaha. Sedangkan hukum dua termodinamika tentang entropi berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari nol untuk proses irreversibel, dan perubahan entropi sama dengan nol untuk proses reversibel. Hukum kedua ini juga penting buat ngejelasin kenapa sih mesin nggak bisa 100% efisien. Selalu ada energi yang terbuang sebagai kalor ke lingkungan. Pernah kebayang gak sih gimana rasanya suhu 0 Kelvin? Itu suhu paling dingin yang bisa dibayangkan alias nol mutlak. Tapi bisa nggak sih kita bener-bener nyampe ke titik itu? Nah, hal tersebut tuh dijelasin dalam hukum 3 termodinamika yang menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut atau temperatur dalam Kelvin, semua prosesnya itu akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ketiga termodinamika ngingetin kita kalau alam semesta ini punya batas. Batas suhu, batas keteraturan, dan batas kemampuan kita buat mengendalikan energi sampai titik paling ekstrim. Jadi, hukum ketiga termodinamika itu soal suhu 0 Kelvin, entropi 0, dan kenyataan bahwa alam semesta gak ngizinin kita buat benar-benar berhenti total. Bahkan di dunia yang sedingin itu ada hukum yang tetap berlaku.